Oke, balik lagi bersama gue Ical di sini di channel kesayangan kita, The Famous Vespa Famous. Nah, hari ini nih, hari Minggu nih cuy. Jadi, gue tadi di jalan ketemu Vespa hijau juga nih, kembaran gue nih. Seneng banget gue. Oke, kita langsung aja panggil yang punya nih ya. Mas Isal ya? Namanya sama. Ya, Mas. Halo guys. Jadi ketemu di jalan ya? Iya, kita betul. nggak sengaja ketemu di jalan ya. Jadi begitu tadi gue lagi sunmore yang tipis-tipis nih. Akhirnya ketemu Mas Faisal juga nih. Ya udah sekalian gue mau ajakin cerita-cerita ya, berbagi cerita tentang Vespa Sprint ya. Set. Nah, ini dia. Coba cerita nih, kenapa sih lu bisa milih warna green teenage ini nih? Padahal banyak banget kan pilihan warna Vespa di saat lu beli itu tahun 2022. Iya, betul, Nah, betul. saat itu pasti lu punya warna favorit lah selain ini pasti. Oh iya benar. Coba bisa Jadi, diceritain nggak? Awal gue pas ngeliat itu kayak ya dengan keasikan Vespa itu dengan warna-warni dia itu, gue pas tertariknya itu warna grey sebenarnya, grey. Kalau enggak ya green relax kan. Tapi ya ini ada cerita lucu sebenarnya sih. Gue itu ngelihat ada si Famous kata gue sih. Ini di YouTube gue iseng-iseng kan scroll sebelum gue ngambil Vespa ini tuh gue ngeliat nih. Anjir kata gue kan karena kita kan dulu karena barang inden kan. Inden dengan ya sebulan lah katakanlah itu paling cepat lah. Nah gue ngeliat tuh scroll nggak taunya ada Famous nih. Anjir kata gue ini warna juga cakep banget kata gue nih. Udahlah kata gue sikat aja lah. Gue dari situ udah dapat tuh dengan sebulan udah mutusin nggak jadi grey nggak jadi green kata gue. Wah Primavera itu juga oke banget kata gue. Cuma lebih kayak sporty yang gue lihat sportinya sih Sprint. Cuma ya emang favoritnya udahlah dapetnya ke green. Ternyata warna green tuh ya kesini makin banyak tuh yang minatnya dan aduh kata gue. Berarti ibaratnya sekarang juga green teenage sudah jadi warna favorit ya? Banget ya? Iya banget. Berarti bagus dong Mas. Kalau biasanya nih di Vespa kalau warna favorit harga jualnya tinggi loh. Wah, Mas. betul banget kata gue. Iya bener. Iya kan? Iya kan bener kan? Iya bener banget. Iya. Anjir kata gue nih. Wah gara-gara ini makanya nih dengan tahun 2023 mereka munculin lagi tuh warna green yang harusnya kan 3 bulan per 3 bulan tuh kan pasti ada yang seri selanjutnya kan. Tapi dengan mungkin warna favorit si green ini kok tambah peminatnya gitu kayak gitu. Dan gue ngeliat setiap dealer tuh makin ada lagi gitu loh, nggak yang bener-bener kayak dihilangin gitu loh. Ya mungkin karena emang favorit juga sih kata gue sih, keren sih kata gue sih. Jadi akhirnya lu pilih warna hijau ya. Tapi ada penyesalan nggak nih? Enggak sih. Enggak ya. Tetap ya. Tetap sih warna green itu menjadi warna favorit sekarang itu. Karena yang gue tahu juga di penjualan 2023 nih. Iya betul. Ini termasuk 3 besar Mas. Wah iya warna sih. favorit 3 besar setelah putih dan satu lagi tuh ada warna grey ya? Iya grey dop sama warna biru kalau nggak salah. Iya, tapi biru. kayaknya yang lebih mendominasi sekarang putih, grey yang itu yang baru. Iya betul. Sama hijau ini green. Oh iya bener sih bener ya. Gitu Mas. Jadi ya kalau gue sih bersyukur juga ya kalau banyak yang minat otomatis jadi warna favorit dan nanti juga banyak yang nyari nih. Oh iya pastilah. Kayak halnya warna-warna black itu kan udah susah banget tuh ya. Wah iya full gila. black itu garang banget sumpah. Kalau ada kata gue tapi nggak apa sih emang ya? Lebih ya ada inilah ada kayak ciri khasnya masing-masing sih dengan kegarangan dia. Mungkin yang 2023 warna grey warna green masih ada. Warna green ya. Karena emang yang Mas bilang tadi tuh dia di 3 favorit. Tapi paling untuk yang 2023 paling dengan listnya dia dengan kayak spion dia lebih kayak ada item dop gitu. Tapi tetap dengan dia aksen chrome-nya masih ada sih. Tapi masih tetap kelihatan garang dan ya lucunya sih emang motor ini kata gue sih emang ya privilege-nya itu beda sih kata gue sih emang. Walaupun orang banyak yang ibaratnya kayak sinis gitulah ibaratnya. Cuma emang tetap
yang namanya Vespa itu memang luar biasa sih kata gue sih. Iya bener. Kata gue sih, aduh, nggak bisa diiniin. Mau diomongin kayak apapun juga, fitur ya kan. Iya bener. Iya betul. Fitur harga mahal ya kan. Tetap aja ya Vespa. Iya bener. Dengan ciri khasnya, dengan kelucuan dia, dengan kalau kita lagi di jalan itu pasti menjadi kayak daya tarik sendiri gitu loh. Waduh. Yang pasti kita kalau udah di Vespa itu bangganya dapet, gengsinya dapet. Ya itu sih orang dengan kata gue sih emang dengan beda Mas gitu. Dengan kita gaya yang motor yang ibaratnya dengan kelas-kelas dia itu. Oh maksudnya dengan gaya kelas 150 cc juga merek Jepang. Nah dengan kayak terus rasanya segala macam tuh beda gitu loh. Benar. Kayak dengan rasanya dia yang kita mengendarai itu beda gitu loh. Wah kayak lebih pokoknya ibaratnya udah pede aja. Iya pede banget kata gue sih. Kalau lu pakai Vespa kemana-mana udah pede aja. Wah iya itu kan? Itu udah kayak zaman model sebelum kakak-kakaknya dia tuh emang udah beda gitu loh kata gue. Walaupun main klasikan ya, tapi tetap aja dia tetap Vespa lu rasanya ya gitu kata gue. Iya benar-benar kata gue dengan kebahagiaan kita ngerasain itu kayak seneng aja gitu. Wah luar biasa sih. Tapi ngomong-ngomong lu punya klasikan juga nih pasti jangan-jangan. Oh ada walaupun sekarang lagi ngejogrok ibaratnya ya. Iya. Mas tapi bener nggak sih kalau orang punya Vespa klasik ada keinginan pengen punya modern, begitu sebaliknya? Iya pasti bener, itu. Ya? Itu udah pasti tuh udah kayak jiwa-jiwa pervespaan yang biasa pakai Vespa itu pasti ada gitu loh. Jadi nggak yang kayak gue kapok nih main klasikan nih karena rewel segala macam karena ya gitu, dia kayak ibaratnya orang bilang kapok-kapok sambel gitu kata gue. Ya kayak ujung-ujungnya kayak gue nih Mas gitu. Gue tadinya udah bilang kapok-kapok kan, tapi ujungnya tetap sama balik-balik lagi ke Vespa walaupun tuh dengan yang atau Matic atau bakal nanti balik lagi ke klasik, tapi kan pasti ada aja itu di ruang lingkup yang sama gitu loh. Karena ya itu tadi itu dengan kita kayak jiwa-jiwanya itu jiwa-jiwa udah kayak melekat ibaratnya kayak Vespa ini ada inian sendiri gitu loh, yang kayak dari awal privilege segala macam itu udah beda gitu loh dengan motor-motor yang udah beredar segala macam itu tetap aja. Makanya orang bilang lo udah kayak orang mampu segala macam dengan segala materi tuh kalau belum punya Vespa ibaratnya kayak masih kayak nothing gitu loh Mas. Kayak lo harus nyobain nih Vespa nih. Dan lebih lucunya lagi apa itu? Sekarang Vespa tuh bener-bener jadi iconic trendsetter untuk sekelas motor-motor Jepangan Matic. Betul banget Mas itu. Jangankan motor Jepangan Matic ya, motor listrik ya. Nah dia banget ya. Lo bisa lihat sampai kata gue nih yang dibilang yang tadi kita obrolin katanya dihujat segala macam kan, tapi tetap aja mereka secara nggak langsung itu ngikutin trendsetter yang Vespa yang sekarang ada itu. Itu mulai dari umur yang bapak-bapak segala macam itu Vespa itu udah nggak bisa dibantah gitu loh Mas. Semua masuk ke kalangan gitu loh. Wah kata gue sih emang hebat sih kata gue. Ini yang ibaratnya yang ada tuh yang kata-kata dia tuh yang kayak kata-katanya dari orang bule itu. Vespa itu ya gini lah, ini jadi kayak apa sih namanya, diciptakan untuk sesuatu hal yang berbeda yang itu. Sampai sekarang nih kata gue, ini yang luar biasa, adalah quote yang kayak gitulah pokoknya ya, nggak bisa dan ini. Yang pasti Vespa adalah kebebasan. Wah itu betul banget itu. Gak? Dengan kebebasan segala hal gitu loh, kayak aduh. Pokoknya kalau lu punya Vespa kayaknya bebas banget, kayak lu mau keliling-keliling, keluar kota. Lu kalau misalnya ke luar negeri juga ya kan. Wah gila sih kata gue sih, emang udah jadi secara Indonesia itu produsen segala macam semuanya mulai dari yang peminatnya itu udah kayak masuk ke di atas 5 besar gitu loh Mas. Bisa jadi kita waktu yang pas acara di Bali itu pun udah kelihatan kita itu. Sampai kita bisa nyelenggarain Vespa World Day itu. Ya itu udah kelihatan kalau kita itu bener-bener kayak peminatnya itu luar biasa. Wah luar biasa sih itu. Walaupun kita belum bisa ikut event itu ya sebenarnya sih. Ya ada nyesel-nyeselnya sih. Cuma ya tetap yang penting kita itu tetap bisa untuk hobi kita itu tetap ya udahlah Vespa gitu loh. Enggak ya. Dengan motor-motor yang pesaingnya yang luar biasa itu tetap nggak bisa dibantah gitu loh Mas. Dari lu ngambil Vespa ini nih, ini motor paling jauh
lu bawa kemana nih mas? Gua sih di Juli itu ada event Vespa di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Lamongan kan. Waktu itu dengan Vespa Carnival. Nah itu dengan gua mutusin buat ikut gabung sama anak-anak Vespa seluruh Jawa Timur. Nggak seluruh Jawa Timur aja mas. Jadi mulai dari Jawa Barat, pokoknya pulau-pulau di Jawa itu pada semuanya ngumpul di acara Vespa Carnival itu. Nah dari gua memutusin buat 3 hari solo ride solo ride ke Lamongan sendiri. Itu dari Jakarta? Dari Jakarta itu. Itu berapa hari mas? Kalau hitung-hitungannya ya? Iya, hitungannya berapa hari? Hitung-hitungannya gue dari sini waktu itu berangkat hari Jumat jam 8 malam. Gue jam 8 malam udah deh sampai jam berapa tuh? Jam 3-an pagi udah nyampe Tegal tuh gue. Jadi lewat Pantura nih? Pantura gue. Jadi gue lewatnya bener-bener Pantura karena di selatan kalau dipikir-pikir jalan malam sih aman, cuma ya gitu sih. Kalau iseng banget sendiri itu kayak lebih ngeri sedep kata gue sih. Jadi lebih enak sih, lebih aman di Pantura. Pantura dengan masih rame, dengan masih banyak yang warawiri. Terus walaupun bis-bisnya sedep. Ya sedep banget dan itu ya tahu sendiri. Lu kebawa nggak tuh kalau bis lewat? Wah ya banget itu. Wah angin kacau sih, kacau banget itu mas. Gua waktu itu jam 3 udah nyampe Tegal tuh. Emang gua udah bener-bener mentok harus jam 3 itu seenggaknya harus udah nyampe Tegal tuh. Jam 3 gue udah nyampe Tegal. Nah gue istirahat tuh setengah jam, gue tidur. Taunya gue kebablas mas. Ketiduran gue. Di mana tuh? Di Tegal itu, di rest area itu, di mana? Pokoknya ada sih di Tegal, dia SPBU-nya keren sih kata gue sih. Tapi Vespa aman ya? Vespa aman untuk ya emang kita harus kalau perjalanan jauh, sebelum perjalanan jauh kita harus kayak lebih prepare kayak pengecekan oli, pengecekan untuk servis ya, untuk karbu segala macam gitu loh mas. Jadi untuk kelistrikan segala macam dicek untuk kondisi supaya kita aman untuk ban, walaupun kita kan masih motor baru kan, tapi kan tetap aja kita ngecek segala macam. Udah itu, jadi aman sampai Tegal. Jam 3 gue ngeres, ketiduran gue mas, sampai jam 7:30 pagi ya. mungkin karena udah efek kecapean kali mas itu banget sih kata gue sih. Nah ada pertanyaan nih mas, sorry nih gue potong ya. Iya oke. Dari Jakarta sampai mana tadi? Sampai Tegal. Oke. Dari Jakarta sampai Tegal dulu udah berapa kali ngisi bensin tuh? Nah gue pengen tahu nih ya kan, ini kan Vespa katanya yang boros lah ya kan, ada juga yang bilang boros lah. Gue pengen tahu udah berapa kali ngisi? Gue sih ngisi pertama di Subang. Itu di Subang tuh. Berarti dari Jakarta full tank itu. Ngisi kedua di Subang. Di daerah Subang. Okay. Itu di daerah Subang. Itu tinggal sekitar 2 bar lah. 2 bar itu udah gua isi full lagi sampai Tegal. Itu udah mulai tinggal sekitar 4 3. Pokoknya 4 sampai 3 bar lah kata gue. Nah, itu ngisi lagi tuh. Habis ngeres di Tegal, gua ngisi jalan lagi tuh ke timur tuh. Jadi sampai mana lagi ya? Pokoknya hitungannya masih oke sih kata gue sih. Oke. Hitungannya masih irit lah ya. Masih irit sih buat kita yang udah biasa pakai Vespa dengan ya oke lah dengan biaya segala macam itu ya masih oke lah kata gitu mas. Oke mas, sekarang gue pengen tahu nih mas, selama lu beli nih tadi ini motor turun 2022. Iya. 2023. Bukan 2022 akhir. Desember. Oke mas, coba gue pengen lihat nih kilometernya udah berapa nih. Boleh kan lihat? Sorry. Ini jadi, nah sebelum kelihatan nggak nih kira-kira teman-teman nih? Berapa tuh? 7.000 ya? Berapa? Iya 7.000. Iya 7.713. Oke. Itu jadi, kan ini mas. Jadi yang oh ini trip apa nih? Trip A. Jadi total. Jadi kalau untuk yang ini, sorry. Bisa nggak sih? Bentar. Nggak kelihatan mas, bentar. Yang tripnya diganti tuh loh mas. Itu pencet sekali, tek. Nah, ini yang
maksudnya ini yang realnya? realnya itu selama Oke, gue pakai jadi Vespa ini. selama lu pakai Vespa di akhir 2022 Iya, sampai sekarang sampai nih, sekarang 9.435 km cuy. Wah gokil sih ya. Berarti ibaratnya nih motor emang dipakai sering ya? Iya, untuk hari-hari oke. Dan ya gitu sih yang saya yang tadi gue bilang itu Mas. Jadi kayak mau dibuat kayak di sini ibaratnya teman-teman yang lain yang kayak untuk keluar pas weekend doang itu kayak enggak sih, kata gue sih lebih kayak gue tuh nggak bisa kalau ada yang sampai bilang di si Faisal sih nggak bisa kalau misal tanpa Vespa itu nggak bisa. Nah itu kayak melekat banget gitu karena emang dari awal kita itu kayak jadi ibaratnya nih lu beli Vespa ini ya lu pakai harian aja lah kan. Iya, ibaratnya harian oke, buat jalan-jalan kita keluar kota juga apalagi itu seneng banget rasanya. Kayak enak aja gitu loh, kayak enjoy segala macam gitu loh. Wah, luar biasa sih dengan dia. Yang waktu jarak tuh kalau di Google Maps sih, kalau kita dari Jakarta sampai ke Lamongan itu sekitar ya 730. Itu udah PP sih. Oh, 700 itu udah PP. 700 iya. Jakarta Lamongan. Jadi kayak berarti kalau itu setengahnya 300 ya. Iya, sekitar segitu, Mas. Jadi kata gua sih masih oke sih dengan dia. Emang dirancang buat perjalanan jauh sih ternyata masih fine-fine aja, nyaman banget. Walaupun dengan keadaan lu motor masih standar ya. Masih standar. Sok standar. Iya, betul. Banyak orang yang bilang nih stoknya nih ya kan. Iya. Karena posisinya rapet, jadi keras ya kan. Padahal sih sebenarnya enggak ya kan. Enggak ngaruh. Karena sebuah Vespa dan enggak dites ya, pasti melalui tester juga kan. Iya, walaupun dia pakai satu kayak gini yang kayak model yang kakak-kakaknya itu tetap aja nih. Ini worth it banget, Mas. Ini ibaratnya single arm kayak gini nih. Iya, betul. Mono arm ya jadi. Mono arm, iya benar. Kayak pesawat terbang ya. Iya, betul, kan? betul. Emang dulu dirancang emang kayak gitu iya, kan. Iya, karena emang basicnya emang awalnya emang pesawat terbang. Iya, emang benar. Jadi di tahun 1945 pas Perang Dunia Kedua emang begitu kan. Betul. Sampai akhirnya Enrico ya mohon maaf nih kalau gue salah. Pokoknya Enrico nyiptain si Vespa dengan sebenarnya bentuk tawon kalau dari atas nih Mas. Iya betul. Nah, nih sebentar ya. Nih jadi kalau misalnya kita lihat dari atas ini nih, ini kan bodi membulat nih kayak pantat tawon gitu. Tawon. Nah. Betul banget. Tapi dengan bahan pesawat terbang lah pada saat itu ya. Iya betul. Kan? Dengan part-partnya semua itu dari pesawat terbang itu. Sampai juga dengan yang tadi gue bilang suspensi di depan satu kayak gini ya mengikuti dengan konsep pesawat terbang ya. Iya betul. Kan? Luar biasa. Nih, terakhir nih. Gimana itu? Ada nggak yang lu udah modif nih sama lu punya Vespa ini nih? Coba bisa dijelasin ya apa aja nih yang lu udah ganti-ganti nih? Paling enggak sih, ini lebih standar aja sih. Oh, ini lampu. Ini lampu bikinan sendiri. Kreatif juga nih Mas. Iya. Ini pakai apa? LED? DRL biasa. Jadi dia kalinya dari kelistrikan ngikut ke yang ibaratnya lampu kotanya dia. Dia kayak di jumper gitu loh Mas. Tapi kalau ini spotlight biasa. Ya spotlight biasa supaya ngelindungin supaya nggak baret-baret aja sih. Lebih sayang. Karena kalau untuk part-partnya dia sendiri kan tahu sendiri dengan part-partnya dia itu nggak ada yang ibaratnya yang nggak ada yang murah sih. Ya kita tahu sendiri ya. Dengan lampu sen aja bisa hampir 2,7 juta. Iya betul banget ini. 3 jutaan ya kan untuk headlamp ya kan. Iya betul. 3 jutaan. Speedometer SIP nanti kalau mau modif. Iya betul kan. Makanya yang dibilang orang-orang sih kalau untuk mendang-mending sih enggak sih. Tapi kalau untuk hobi dari awal pasti orang semuanya pasti mikirnya nggak bakal mendang-mending karena untuk kepuasan sendiri itu Mas. Jadi kalau gue pribadi Mas nih bisa lihat gimana itu motor gue di sebelah lu nih Mas. Original banget nih Mas. Wah iya. Gue apa-apain lo lihat. Ini sebenarnya udah ada plat nomornya ya. Iya betul. Gue copot aja. Ini juga paling gue modif. Ya elah ini mah apaan sih ya? Iya betul. Aksesoris tambahan aja udah. Aksesoris tambahan aja. Standar habis. Pure standar semua. Paling ya ini sih Mas. Apa? Ditambah ini doang sih. Handle-nya. Oh iya. Ini apa nih? Dia di lokalan banyak.
Jadi supaya nggak ini, karena ini kan kalau yang bawaan orinya itu pasti dia lebih kayak kita kalau nggak pakai sarung tangan segala macam perjalanan jauh tuh kesemutan juga, iya kayak dia lebih banyak lebih kayak kalau kita keringetan tuh kayak lebih lengket segala macam sih sebenarnya. Ini bener ya, ini kalau misalnya teman-teman masih standaran karena kebanyakan orang yang udah punya pakai Vespa pasti diganti sama ditambahin bandul biar lebih inilah apa sih stabil ya? Iya, lebih stabil. Iya, betul. Nggak pakai ini tuh getar sih kalau dibawa ngebut. Iya, betul. Untuk ininya sih lebih oke lah kalau diganti, kalau memang dari orangnya yang lebih nggak suka, bukan nggak suka sih Mas, lebih kayak lebih untuk kenyamanan si pemakainya. Jadi kayak kita itu pasti lebih tahu lah motor gimana enaknya, pasti orang lebih tahu dengan feel-nya dia gitu loh Mas. Iya. Nah dari situ gue untuk supaya lebih nyaman aman gitu, ibaratnya ya udahlah kita ganti aja, walaupun orinya tetap kita simpen dengan rapi. Wah gitu. itu penting tuh Mas, Iya. karena menurut gue pribadi nih, opini gue, motor yang original pabrik itu nggak akan sama walaupun lu beli di dealer dengan yang ori juga Mas. Oh iya betul. Menurut gue ya, karena gue ada penyesalan sih di motor-motor Jepangan lah dulu ya. Iya betul. Jadi part ori bawaan dealer tuh pabrikan gue jual, akhirnya gue beli lagi aftermarket tapi di dealer. Iya. Spare part dia. Spare part SG. Walaupun spare part ori di dealer. Rasanya itu beda Mas. Beda. Kalau emang bawaan pabrik kayak gini nih. Spion kayak gini, banyak anak-anak ya, bukannya kita ini ya sayang nih kalau dijual. Iya banget. Kan lu simpen aja, beli aja, tapi jangan dijual dah. Iya betul. Karena sewaktu-waktu ini nih yang part-part ori yang kayak gini nih kita cari lagi. Iya, bakal bikin kangen sih Mas lebih. Tapi kalau orang pada umumnya sih yang orang-orang kita ibaratnya itu lebih kayak sebelum beli barang itu pasti mikirnya nanti dijual bakal kayak gimana gitu-gitu. Nanti part-partnya jangan dibuangin, soalnya nanti pasti bakal dijual lagi buat supaya harganya nggak turun banget. Tapi kalau untuk kayak pribadi saya segala macam, kalau untuk hobi sih nggak mungkin berpikir begitu. Jadi kayak lebih ya udahlah, kalau nanti bosen bakal balik lagi gitu loh, dibalikin dengan orinya dia atau gimana gitu. Tapi semua tergantung dari orang. Iya gitu sih. Ya emang beda-beda sih. Beda-beda. Iya. Kalau menurut gua sebisa mungkin yang dijual. Iya, disimpan aja. Sayang lo dijual, pasti juga nih harganya murah nanti kalau dijual ya kan. Iya banget. Lu simpen ya. Disimpan aja. Iya. Dan yang paling sering sih gue lihat kalau dijual kayak apa? Spion. Terus ini nih apa nih? Cover depan. Terus sama yang di belakang itu yang behel segala macem. Tapi ini behel pasti ada kan? Ada disimpan. Behel, terus apa lagi nih Mas? Spakbor yang Euro nih. Iya. Mata kucing. Ya, mata kucingnya dia itu. Ininya dijual sama dia. Iya, benar. Terus apalagi yang standar tuh? Ya paling ya untuk knalpot segala. Kadang-kadang orang jual knalpot buat ganti racing gitu. Iya, betul. Itu menurut gue sih salah, mendingan disimpan. Iya, disimpan aja. Soalnya ya oke, masih ini sih, Mas. Ya itu tadi balik lagi kalau untuk pas kita bosan segala macam kan bisa untuk nggak susah-susah buat nyari lagi, beli lagi, duit lagi gitu loh. Oke Mas Faisal nih, thank you banget nih. Oh siap. Oke Mas Isal, thank you banget nih ya, udah mau menyempatkan waktu nih kita bercerita nih, sharing story ya. Siap. Ini cerita lu nih, mungkin kalau misalnya orang nonton channel gue bisa menginspirasi juga untuk perjalanan dari kota antar kota. Iya. Lu tadi dari Jakarta kemana tadi? Ke Lamongan. Pulang kampung ke waktu sekitar 3 hari. Tuh 3 hari sampai akhirnya kebablasan tidur di Tegal ya. Itu dari total perjalanan dari jam 8 malam dari Jakarta sampai di Lamongan jam 5 sore sebelum maghrib. Itu udah nyampe Tuban. Dan balik ke sini lebih lama karena semangat waktu berangkat sama balik tuh beda Mas, kata gue. Aduh, dengan jarak yang segitu ibaratnya wah gila sih. Orang kalau yang udah biasa jalan itu kan pasti udah biasa kan, maksudnya kan. Tapi kan kalau misal kita yang tiba-tiba terus ujuk-ujuk nggak ada rencana apa-apa langsung kita sendiri gitu jalan jauh, apalagi kayak gitu kan pasti bener-bener kayak iseng banget sih, tapi enjoy banget. Tapi ada kepuasan lah pokoknya. Wah banget itu. Bahkan kayak
mungkin bakal lebih jauh lagi gitu. Tapi nggak tahu, mungkin nanti atau ada waktu yang pas-pasnya bakal lebih jauh lagi gitu loh. Dan itu pun dibilang orang kapok sambel ya itu. Nyampe Jakarta itu ya kapok banget ini, badan chaos banget segala macam. Tapi pas kita lihat video segala macam, foto perjalanan kita selama perjalanan itu kayak enjoy banget gitu loh Mas. Wah, bikin kangen banget, ini bakal mantep banget sih deh. Oke Mas Faisal, terakhir nih, kasih kata-kata buat teman-teman di penghujung acara ini ya. Mungkin sebagai inspirasi lo buat teman-teman, atau apalah kata-kata yang bisa membuat teman-teman kita jadi semangat lagi dah main Vespaan gitu. Paling untuk pribadi sih ya lebih kayak jangan capek-capek lah pokoknya. Jangan pernah kapok untuk mainan Vespa, karena gue ngalamin sendiri kayak gitu. Jadi ya, kalau ada yang punya klasik atau matic itu, ya udahlah kita rawat dengan, ya itu udah kayak passion segala macam, udah masuk ke kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Oke, pokoknya intinya jangan kapok bermain Vespa. Iya betul banget itu, karena Vespa itu asik banget dah. Vespa, dengan segala stylenya, dengan segala keasikannya dia waktu di jalan segala macam, itu Vespa udah paling top deh. Oke cuy, itu tadi sedikit cerita ya, berbagi dengan Mas Faisal ya, perjalanan dari Jakarta ke Lamongan dengan begitu banyak cerita. Oke cuy, segitu aja dari gua, sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you, satu Vespa sejuta saudara.